Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Seringkali muncul pertanyaan, manakah yang paling penting dan paling dahulu antara mereka? Jawaban atas pernyataan itu tidak mudah, sebab memang ketiganya merupakan mata rantai yang terikat satu dengan yang lainnya. Karena produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada jarak antara konsumsi dan produksi. Kemudian yang masuk pada prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu prinsip akidah sebagai sarana untuk ketaatan beribadah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu prinsip ilmu. Seseorang ketika akan mengkonsumsi akan mengetahui hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip amalia, di mana sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Kemudian teori konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi Islam berbeda dari teori konsumsi konvensional. Perbedaan karakteristiknya yaitu pertama, konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci, yang bersumber dari aturan-aturan agama. Kedua, dari segi hasil yang akan dicapai dalam teori konsumsi Islam adalah manfaat dan berkah. Berbeda dengan konvensional yang dituju adalah kepuasan. Kemudian yang ketiga, ukuran dari konsumsi Islam berbeda dengan konvensional. Teori konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukuran, bukan profesi atau selera. Yang keempat, sifat dari konsumsi berdasarkan sifatnya, maka keinginan akan menjadi sangat subjektif. Barang yang haram dikonsumsi adalah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan, atau barang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. Kemudian yang terakhir yaitu segi tuntunan Islam atau etika Islam. Keinginan harus dibatasi, karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya kalau tidak dibatasi, sementara kebutuhan harus dipenuhi. Selanjutnya, etika konsumsi dalam Islam secara umum. Yang pertama yaitu sederhana tapi efektif dan efisien, di mana menggunakan harta secukupnya dalam nafkah dan belanja dan menetapkan skala prioritas, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua yaitu memperhatikan yang halal dan thayyib, di mana memperhatikan kehalalan dan kebaikan atau thayyib suatu produk, baik barang maupun jasa. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang najis dan barang yang beracun, juga barang mengandung kemusyrikan, serta barang-barang yang dihasilkan dari kejahatan. Adapun fungsi agregat, di mana fungsi konsumsi agregat suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat perekonomian rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Adapun fungsi agregat dalam konvensional. John Maynard Keynes terkenal dengan absolute income theory, teori pendapatan absolut. Keynes menyatakan tentang hubungan pengeluaran konsumsi dengan pendapatan nasional yang diukur berdasarkan harga konstan.
Teori John Maynard Keynes memiliki rumus, yaitu YD sama dengan Y kurang TX tambah TR. Jadi C sama dengan F dalam kurung YD, C sama dengan konsumsi, F sama dengan fungsi. YD sama dengan disposable income atau pendapatan yang benar-benar dapat dinikmati oleh rumah tangga. Sedangkan TX sama dengan pajak dibagi TR sama dengan transfer payment seperti subsidi. Dalam pendekatan modal, keseimbangan pendapatan nasional, zakat, infak, dan sedekah. Dalam konvensional itu keseimbangan pendapatan nasional, Y sama dengan C. Keterangannya itu Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi. Sedangkan secara Islam, keseimbangan pendapatan nasional itu YI sama dengan CD tambah CA, mana YI sama dengan pendapatan nasional dalam ekonomi Islam, sedangkan CD konsumsi untuk kepentingan dunia, dan CA sama dengan konsumsi untuk kepentingan akhirat yang terdiri dari konsumsi zakat atau CIT ditambah dengan konsumsi infak dan sedekah atau CIS, atau rumusnya itu dapat disimpulkan rumusnya itu CA sama dengan CS tambah HCIS. Kesimpulan yang dapat diambil dari video yaitu konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jika manusia masih berada dalam fitrah yang suci, maka manusia sadar bahwa konsumsi memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan, harta, maupun apa yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasarkan konsep harta dan berbagai jenis konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam, aktivitas ekonomi telah diatur dalam bingkai syariah sehingga dapat menentukan seorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman apa yang dikonsumsinya menjadi berkah. Sekian dari video kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.